Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Bintang Malapetaka. Dalam seri yang ke-181 ini, dengan para pemain, Wenda Lubis sebagai Senopati Narasingha, Diki sebagai Senopati Banjarsari, M. Abid sebagai Ken Arok, Rusli sebagai Aku Tunggul Amatung, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Saat Ken Arok tengah menyendiri di tengah sunyinya malam, Senopati Banjarsari dan Senopati Narasingha mengintip tak jauh dari tempat itu. Namun sesaat setelah kedua senopati itu saling berbisik, tiba-tiba saja keduanya terkejut. Ken Arok dalam sekejap telah lenyap dari tatapan mereka. Narasingha, kau lihat. Kemana dia pergi? Aneh. Padahal sejak tadi kita tidak lepas memandangnya. Apakah dia mengetahui bahwa kita mengintip dari sini? Iya, mungkin. Itulah kehebatan Ken Arok. Bagaimana sekarang? Apanya yang bagaimana? Maksudku, lebih baik kita segera tinggalkan tempat ini. Aku khawatir Ken Arok mencurigai kita yang tidak-tidak. Iya, ayolah. Oh, Narasingha, kau lihat itu. Bukan main terkejutnya kedua senopati itu begitu melihat siapa orang yang berada di hadapannya. Dengan dada berdebar, Senopati Banjarsari segera meraih tangan Senopati Narasingha untuk berdiri dari tempat persembunyiannya. Keduanya nampak pucat diterpa cahaya bulan. Ayo, cepat keluar dari tempat persembunyian itu sebelum kuhajar dari sini. Tunggu dulu Ken Arok. Ini aku Senopati Narasingha. Kakang Senopati Narasingha. Apa yang kalian lakukan di tempat itu? Apakah kakang berdua tengah mengintipku? Tidak, Ken Arok. Kami tadi berdua sebenarnya ingin bertemu denganmu. Tetapi ketika kami datang ke tempat ini, kau sedang menyendiri. Jadi kami tidak berani mengganggunya. Selain hanya mengintip dari sini. Iya Ken Arok. Lagi pula, apa yang harus kau curigai dari kami? Jadi kalian tidak mempunyai maksud apa-apa dengan mengintipku dari tempat ini? Ken Arok, kau ini seorang pemuda yang hebat. Jadi untuk apa kami bertingkah macam-macam terhadapmu? Apa artinya 10 orang senopati jika berhadapan denganmu? Baiklah. Kalau memang kalian tidak mempunyai maksud apa-apa terhadapku, lalu apa tujuan kalian ingin menemuiku? Hanya soal biasa-biasa saja, Ken Arok.
kami berdua cuma ingin berbincang-bincang denganmu. Ya, terutama membicarakan tentang Ken Dedes. Tentang Ken Dedes? Maksudmu? Bukankah ketika kau berhadapan dengan Kameswara, kau katakan bahwa Ken Dedes bukan miliknya, bukan haknya memiliki gadis itu. Dan bahkan kau katakan bahwa Ken Dedes adalah jodohmu, jodoh yang ditunjuk oleh para dewa. Kau benar, Narsinga. Sekalipun Kameswara sekarang menjadi kekasih Ken Dedes, tetapi hubungan itu tidak akan lama. Karena Ken Dedes adalah milikku. Dialah jodohku yang ditentukan oleh para dewa untuk menjadi pendamping hidupku. Nah, Ken Arok, bagaimana kalau kita bicarakan lebih dalam lagi masalah ini di sana? Iya, aku memang ingin membicarakan masalah Ken Dedes lebih jauh. Di Baraku mungkin suasananya akan lebih baik. Ayolah, Kakang Narsinga. Iya. Ayo, Pancasari. Iya. Untung saja Narasingha mempunyai alasan yang tepat. Dia pandai sekali melemahkan hati Ken Arok. Malam terus bergulir. Angin rebah meniupkan mimpi indah bagi para prajurit Tumapel. Setelah malam berpacu dengan waktu, matahari pun muncul dari punggung bukit. Di pagi yang cerah itu, Senopati Narasingha dan Senopati Banjarsari menghadap Aku Tunggul Amatung. Ampun Gusti Aku. Kami berdua menghadap. Iya, Gusti. Silakan. Ada apa? Hamba ingin menyampaikan sesuatu tentang tugas hamba. Bicaralah apa yang ingin kau sampaikan. Baik, Gusti. Akhir-akhir ini, sejak munculnya Ken Arok, hamba merasa mempunyai hambatan dalam bertugas, Gusti. Ditambah lagi dengan peristiwa para perampok yang bersembunyi di hutan Pelampangan. Bukan hamba tidak sanggup untuk memberantas para perusuh itu, Gusti. Menurut hamba, bagaimana kalau yang menghancurkan perampok-perampok itu adalah Ken Arok? Benar, Gusti. Kita bukan hanya menguji kehebatannya, tetapi kesetiaan terhadap Gusti pun harus dibuktikan. Hamba kira Gusti mempunyai pertimbangan untuk tugasnya. Iya. Aku memang harus menguji kemampuannya lebih jauh lagi. Sekalipun aku mempercayai kehebatannya, tetapi semua itu memang harus dibuktikan. Baiklah, Narasingha. Iya, Gusti. Aku akan segera menugaskan dia untuk memberantas para perampok yang bersembunyi di hutan Pelampangan. Terima kasih, Gusti. Hamba kira itu sebuah pertimbangan yang tepat. Dan mungkin pekerjaan hamba pun akan berjalan dengan lancar, Gusti. Lalu, apakah ada persoalan lain yang ingin kau bicarakan? Hamba kira tidak, Gusti. Persoalan hamba hanya itu saja. Kalau begitu sekarang kau panggilkan Arok menghadapku. Daulat, Gusti. Hamba berdua mohon diri. Silakan. Rupanya para perampok itu bersembunyi di hutan Pelampangan. Kalau tidak segera ditumpas, mereka semua pasti akan membuat kerusuhan lebih jauh lagi. Aku percaya Ken Arok pasti mampu menjalankan tugasnya. Apalagi selama ini dia belum pernah mendapatkan tugas yang cukup berat.
Oh, tapi ya, aku juga melihat sesuatu yang aneh pada Senopati Narasingha. Dia seperti sengaja menjauhi Ken Arok. Ada apa ini? Sebaiknya kulihat dulu perkembangan selanjutnya. Apa sebenarnya yang tengah terjadi pada mereka? Ampun Gusti, hamba datang menghadap. Iya, silakan duduk Ken Arok. Hamba Gusti, ampun. Ada perintah apakah sehingga hamba dipanggil untuk menghadap? Ada satu tugas penting yang harus kau selesaikan, Ken Arok. Tetapi sebelum itu, aku mau tahu bagaimana perjalananmu ke Panawijen. Berkat pangestu Gusti, hamba tidak mengalami halangan apapun. Keinginan kakek Loh Gawe sudah hamba penuhi. Di sana hamba bertemu dengan Empu Purwa. Hanya untuk bertemu Empu Purwa sajakah perjalananmu ke Panawijen? Benar Gusti. Di sana hamba membicarakan tentang ilmu kanuragan. Selebihnya tidak membicarakan apa-apa. Baiklah, kalau memang demikian, sekarang apakah kau sudah siap melaksanakan tugas? Hamba selalu siap mengemban tugas yang Gusti aku berikan. Bagus, itulah prajurit Tumapel. Tugasmu kali ini adalah menumpas gerombolan perampok yang bersembunyi di hutan Pelampangan. Para perampok itu telah membuat keonaran dan ketegangan di wilayah Tumapel. Kalau mereka tidak segera ditumpas, maka akan merongrong wibawa Tumapel dan juga wibawa pemerintahan Kediri. Hamba Gusti. Dan tugas ini kukira tidak berat untukmu, Ken Arok. Bersihkan mereka sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan para perusuh itu bercokol di hutan Pelampangan. Hamba akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang aku harapkan, Ken Arok. Dan sekarang kukira sudah jelas. Berangkatlah dan bawa 10 orang prajurit bawahan, agar pekerjaanmu lebih ringan. Ampun Gusti. Kalau boleh hamba meminta, bagaimana jika tugas ini hamba laksanakan seorang diri? Ken Arok, aku percaya kau mampu menjalankan tugas ini seorang diri. Dan aku juga percaya kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi, Ken Arok. Tetapi kali ini aku memerintahkanmu untuk menjalankan tugas bersama para prajuritmu. Kukira tidak berat, bukan? Malah kupikir akan meringankan pekerjaanmu. Baiklah, Gusti. Hamba akan melaksanakan perintah ini sesuai yang Gusti inginkan. Bagus. Berangkatlah besok ketika matahari terbit, Ken Arok. Hamba Gusti. Sekarang kembalilah dengan tugasmu. Kukira pembicaraan ini sudah selesai. Hamba Gusti. Hamba mohon diri. Dengan penuh hormat, Ken Arok segera menyembah 3 kali sebelum membalikan punggungnya untuk meninggalkan keraton Pakuan. Sepeninggal pemuda dari padang karautan itu, aku Tunggula Metung kembali menyendiri di singgasananya. Matahari masih bertengger, sinarnya menerpa tembok keraton. Siang itu, kembali Senopati Narasingha menghadap penguasa Tumapel itu. Ampun Gusti, hamba kembali menghadap. Ada masalah apa lagi, Senopati Narasingha? Kali ini bukan masalah Gusti, tetapi sebuah kabar yang harus Gusti ketahui. Dan hamba kira hal ini sangat penting artinya bagi Gusti. Katakanlah, jangan membuatku penasaran, Narasingha. Menurut hamba, bagaimana kalau masalah ini jangan kita bicarakan di sini, Gusti? Hamba tidak ingin ada orang lain yang mendengarkan pembicaraan kita. Ya, sudah. Kalau begitu kita bicara di ruang pribadiku. Hamba kira itu lebih baik, Gusti. Ayo, bicaralah. Apa yang ingin kau sampaikan, Narasingha? Baik, Gusti.
Tetapi sebelumnya hamba minta maaf jika apa yang hamba sampaikan ini kurang berkenan di hati Gusti. Bicaralah. Ampun Gusti. Hamba masih ingat beberapa bulan yang lalu, Gusti pernah membicarakan seorang permaisuri dan garwa selir untuk pendamping Gusti. Dan hamba kali ini menghadap untuk membicarakan hal itu Gusti. Hamba telah bertemu dengan seorang wanita yang kecantikannya sungguh luar biasa. Hamba kira kecantikan gadis itu tidak ada seorang pun yang mampu menyainginya. Apalagi hanya di Pakuan Tumapel ini, Gusti. Kupikir kau membawa berita apa, Narasinga. Tetapi tidak apalah. Kukira pembicaraan ini, ya, masalah wanita pun adalah hal yang menarik. Sampai sejauh mana kau mempunyai pandangan terhadap gadis yang kau lihat itu, Narasinga? Luar biasa, Gusti. Seperti yang hamba katakan tadi, dia mempunyai kecantikan yang sempurna. Hamba kira bidadari pun kalah cantiknya dengan dia, Gusti. Kau jangan mengada-ada, Narasinga. Hamba bicara yang sebenarnya, Gusti. Kelak akan hamba buktikan jika memang Gusti tertarik terhadapnya. Siapa nama gadis itu? Ken Dedes, Gusti. Ia anak seorang empu di Panawijen. Di Panawijen? Benar, Gusti. Apakah ketika Ken Arok pergi ke desa itu kau ikut bersamanya? Iya, Gusti. Tapi kenapa Ken Arok tidak membicarakan masalah gadis itu, kecuali hanya perjalanannya saja? Ya, mungkin dia tidak berani, Gusti. Apalagi Gusti belum pernah membicarakan tentang permaisuri yang akan menjadi pendamping Gusti. Iya, kau benar. Hamba Gusti. Senopati Narasinga, kenapa ketika kau tahu bahwa di desa Panawijen ada seorang gadis cantik, tidak kau bawa langsung saja menghadapku? Hamba tidak berani, Gusti. Apalagi belum mendapat perintah dari Gusti. Sekalipun hamba mendapat perintah, tanpa lencana, hamba kira itu sebuah langkah yang salah bagi seorang prajurit, Gusti. Kau benar, Narasinga. Lencana untuk melaksanakan tugas memang perlu. Tanpa benda itu, seorang senopati sama saja telah menggunakan kesempatan dalam bertugas. Sebelum aku memberikan lencana, aku mau tahu sampai sejauh mana sikap gadis yang kau lihat itu. Inilah pentingnya lencana tugas itu, Gusti. Gadis yang bernama Ken Dedes itu sebenarnya sombong. Sombong? Iya, Gusti. Tetapi dengan tanda perintah itu, hamba kira dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia pasti akan menurut untuk dibawa ke Tumapel. Iya. Lalu kapan kau akan berangkat ke Panawijen? Secepatnya Gusti memberikan perintah, maka hamba akan segera melaksanakan tugas itu. Baik. Kalau begitu rencana tugas itu kuberikan sekarang. Nah, terimalah dan laksanakan tugasmu dengan baik. Aku ingin tahu sampai sejauh mana kecantikan gadis yang bernama Ken Dedes itu. Sambil jongkok dengan wajah tengadah, Senopati Narasinga menerima lencana yang terbuat dari perak. Lencana itu adalah sebuah lambang dari perintah aku untuk melaksanakan tugas. Lucu sekali. Kenapa tiba-tiba aku tertarik dengan cerita Narasinga? Padahal aku belum pernah melihat gadis itu. Ken Dedes. Nama itu terdengar begitu sederhana. Tetapi seperti ada satu daya tarik yang membuatku ingin tahu lebih lanjut. Mudah-mudahan saja kecantikannya tidaklah mengecewakan. Apalagi pada saat-saat seperti ini. Aku begitu membutuhkan seorang pendamping. 2 kali Senopati Narasinga menghadapku. Apakah dia patut dicurigai? Rasanya tidak mungkin kalau dia mempunyai tujuan tertentu. Tapi kenapa masalah yang dihadapi Narasinga seolah-olah berhubungan dengan persoalan Ken Arok? Oh, jangan-jangan dia ingin menggunakan kesempatan dengan rencana yang kuberikan. Iya, sekalipun dia senopati kepercayaanku. Tidak ada salahnya kalau aku mencurigainya. Sebaiknya kupanggil Senopati Diposari untuk menguntit perjalanan Narasinga. Prajurit, hamba Gusti.
Panggil Senopati Diposari. Daulat Gusti. Suruh dia menghadap ke sini. Baik Gusti. Ampun Gusti, Senopati Diposari sudah datang. Dia segera menghadap. Suruh saja dia masuk. Daulat Gusti. Ampun Gusti, hamba menghadap. Iya. Aku memang membutuhkanmu, Diposari. Hamba Gusti. Ada sebuah tugas yang harus kau laksanakan. Dan tugas ini sifatnya sangat rahasia. Artinya, tidak seorang pun yang boleh tahu. Jika kau melanggar, maka hukuman gantunglah sebagai ganjarannya. Kau paham itu? Hamba Gusti. Baik. Aku akan menceritakan dulu masalahnya sebelum kau melakukan tugas itu. Belum lama tadi Senopati Narasinga menghadapku. Dia mengatakan di desa Panawijen ada seorang gadis cantik. Gadis itu bernama Kendedes. Dengan hati-hati dan tidak seluruhnya dipaparkan, aku Tunggu Lamatung menceritakan apa tugas yang tengah diemban Senopati Narasinga. Sesaat lamanya Senopati Diposari mendengarkan penuturan junjungannya. Dan sebentar kemudian, demikianlah tugas yang tengah diemban. Dan tugasmu sekarang adalah menyelidiki Narasinga dan membuntuti apa sebenarnya yang tengah dilakukan Narasinga. Kau kuberikan wewenang untuk bertindak. Tetapi harus ingat, jika kau bersekongkol melakukan perbuatan yang salah, aku tidak segan-segan untuk menghukummu. Selidikilah kebenaran dari tugas yang tengah diemban Senopati Narasinga. Dan sebelum kuperintahkan untuk menyelidiki Narasinga, apakah ada pertanyaan? Tidak Gusti. Hamba kira semuanya sudah jelas. Baik. Kalau semuanya sudah jelas, terimalah lencana untuk melaksanakan tugasmu. Ini. Tunjukkan saja lencana ini. Jika Narasinga berbuat macam-macam dan berani menentang perintahku. Daulat Gusti. Nah, kau sekarang kuperkenankan untuk meninggalkan ruangan ini. Baik Gusti. Hamba mohon diri. Ternyata tidak sulit untuk melakukan sesuatu. Asal kita mau berusaha dan berpikir sedikit licik. Sebentar lagi aku akan mendapat apa yang kuimpikan. Kendedes, tunggulah kehadiranku sayang. Narasinga. Banjarsari. Lihat Banjarsari. Lihat apa yang ku genggam ini. Lencana perak. Iya, lencana perak. Kau tahu artinya? Jika seorang senopati mendapat lencana seperti ini. Iya. Artinya kau mendapat kepercayaan untuk melakukan sesuatu. Benar. Tepatnya. Aku mendapat wewenang untuk melakukan sesuatu dengan lencana ini. Aku telah memberi kepercayaan kepadaku untuk membawa gadis itu. Wah, mimpiku sebentar lagi akan menjadi kenyataan, Banjarsari. Kendedes akan menjadi milikku. Gila. Bagaimana caramu meyakinkan aku sehingga bisa mendapatkan lencana itu? Bagiku itu hal yang mudah.
Aku mengatakan bahwa di Panawijen ada seorang gadis cantik. Dan aku tertarik dengan ceritaku. Kemudian dia bermaksud memiliki Ken Dedes. Aneh. Kenapa mengenai Ken Dedes kau ceritakan pada aku, Bu? Bagaimana nasibmu nanti seandainya Ken Dedes diangkat menjadi permaisurinya? Apakah kau tidak takut kehilangan? Hah? Kehilangan? Itu tidak akan terjadi, karena Ken Dedes tidak akan kubawa ke Tumapel. Dia akan kubawa ke tempat lain, ke tempat yang aman, yang jauh dari gangguan orang-orang Tumapel, terutama jauh dari cengkraman aku. Apa maksudmu, Narasingha? Maksudku adalah ingin memiliki Ken Dedes sepenuhnya. Aku akan membawanya pergi jauh dengan meninggalkan jabatanku sebagai seorang senopati. Senopati Banjarsari tersentak kaget mendengar kata-kata Senopati Narasingha. Dia tidak menyangka kalau temannya mempunyai keputusan dangkal seperti itu. Sambil menatap dengan tajam, seolah-olah ingin meyakini kata-kata Narasingha, Senopati Banjarsari melangkah mendekatinya. Apakah aku tidak salah dengar dengan apa yang kau katakan tadi? Tidak, kau tidak salah dengar, sobat. Aku memang akan meninggalkan jabatanku sebagai prajurit Tumapel. Dan itu kulakukan demi Ken Dedes. Gila. Cuma karena kecantikan seorang wanita, kau mempunyai niat konyol seperti itu. Apakah tidak kau perhitungkan ruginya seandainya kau keluar dari keprajuritan? Apalagi caramu cukup picik. Semuanya sudah kuperhitungkan, Banjarsari. Dan kalau perlu, kelak aku akan melamar sebagai prajurit Kediri. Kukira di sana langkahnya lebih jelas dan lebih cerah. Tetapi itu semua akan kulakukan jika Ken Dedes sudah jadi milikku. Kata-katamu semakin tidak waras saja, Narasingha. Aku jadi mencemaskan keadaanmu. Jangan-jangan otakmu sudah tidak karuan. Mungkin kau benar, otakku sudah tidak karuan. Mungkin sekarang aku sudah gila. Gila karena kecantikan Ken Dedes. Sekarang kau boleh mengatakan demikian, tapi nanti setelah kau lihat bagaimana kecantikan gadis itu, kau pun mungkin bisa jadi gila. Sekarang aku akan berangkat ke Panawijen. Kau mau ikut? Ayolah kalau kau mau ikut. Kau tidak perlu sungkan. Aku akan menunjukkan bagaimana kecantikan gadis itu di depan matamu. Di samping itu, aku mau tahu bagaimana reaksimu terhadapnya. Kau pikir aku akan tertarik terhadapnya? Oh, jelas. Kau lihat saja nanti. Bagaimana? Mau ikut? Ya, baiklah. Aku memang harus tahu bagaimana kecantikan gadis yang kau gila-gilai itu. Begitu kan enak. Tapi ingat, aku tidak izinkan kau untuk tergila-gila sepertiku. Ken Dedes milikku. Lalu, bagaimana dengan Ken Arok? Seandainya dia tahu bahwa Ken Dedes kau yang membawanya. Ken Arok tidak akan pernah tahu. Karena aku akan membawa Ken Dedes keluar dari wilayah Tumapel. Kau yakin dia tak akan menemuimu? Lihat saja nanti. Ayo, kita berangkat. Tunggu dulu. Oh, Divosari. Narasingha. Kenapa kau tidak mengajak aku? Apakah kau tidak menganggap aku sebagai teman lagi? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Narasingha, kau tidak perlu menyembunyikan apa yang kau rencanakan. Aku sudah tahu. Aku sudah mendengar semua apa yang kau ceritakan pada Banjarsari. Diposari, apa maksudmu menguping pembicaraanku? Aku tidak mempunyai maksud apa-apa, selain hanya ikut dalam perjalanan kalian. Tidak mungkin kau bisa ikut, karena ini urusanku. Ingat sobat, bukankah kita 3 serangkai? 3 senopati yang selalu bekerja sama. Kita selalu bekerja sama, baik suka maupun duka. Kalau dalam hal ini aku tidak kau izinkan ikut serta, baiklah. Tapi ingat, aku tahu tempat yang akan kau tuju. Nah, Banjarsari, bagaimana menurut pendapatmu? Narasingha, kukira tak ada salahnya kalau Diposari ikut. Dan apa yang dikatakannya adalah benar, bahwa kita 3 serangkai. Baiklah. Tetapi ingat,
Aku tidak mau jika kalian turut campur dengan urusanku. Kalian hanya boleh bertindak sebagai penonton saja. Aku hanya akan menjadi penonton yang baik. Kau tidak perlu khawatir. Ya, bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Kehadiranmu seolah-olah direncanakan. Ditambah lagi beberapa hari ini, kau tidak lagi pernah bersama kami. Narasinga, kenapa kau masih saja mencurigaiku? Buang perasaan seperti itu jauh-jauh. Aku kawanmu, teman dekatmu. Aku kira tidak pantas jika kita saling mencurigai. Sudahlah Narasinga, jangan dipersoalkan masalah kecil seperti ini. Biar bagaimana, kita tetap bersahabat. Senopati Narasinga masih belum bisa menerima kehadiran Senopati Diposari. Dia hanya mendesah, kemudian melangkah ke sudut barat. Sesaat lamanya dia terdiam di tempat itu. Kemudian matanya menoleh penuh rasa curiga. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.